got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Dokter cantik milik Gus Dingin. Bab 010. 2 bulan telah berlalu, kini hubungan Aira dan Alvarezel semakin romantis. Aira tidak lagi malu pada keluarga sang suami, ia sudah bisa membaur. Alvarezel juga sudah sembuh, ia sudah beraktivitas seperti biasanya, sedangkan Aira kini aktivitasnya dikurangi oleh suaminya, tidak ada lagi jaga malam dan juga kerja di weekend. Jikapun ada karena itu benar-benar mendesak, tidak ada dokter yang bisa membantu, baru Aira akan membantu di malam hari. Zahira dan Bara kini juga sudah kembali ke Jakarta, mereka lebih memilih tinggal di pesantren As-Salam, karena Zahira juga tidak suka sendiri di apartemen. Walau jauh dari rumah sakit, Bara tetap menuruti permintaan sang istri, di sana juga Zahira bisa membantu menyimak hafalan para santri. Hari ini adalah jadwal Zahira check up kandungannya, ia memang memilih kakak iparnya, yang dipercaya. Zahira memilih untuk mengambil antrian terakhir, Zahira menunggu di ruang Alvarezel yang tidak untuk praktek, karena suaminya juga sedang banyak pasien. 51. Kakak aku mau pisang crispy yang ada di seberang rumah sakit itu loh kak, ucap Zahira yang sepertinya sedang mengidam. Mau berapa? Biar kakak minta tolong Arlo buat beli, tanya Alvarezel yang sudah siap meminta tolong pada Arlo asisten pribadinya. Enggak mau Mas Arlo yang beli, balas Zahira dengan cepat. Terus, tanya Alvarezel. Maunya kakak yang beli, terus kakak juga yang goreng pisangnya, tapi harus di tempat abang-abang depan, enggak boleh di tempat lain, apalagi di rumah, jawab Zahira. Enggak mau, yang buat siapa? Yang repot siapa? Sana suruh suami kamu yang bikin, tolak Alvarezel. Zahira mengeluarkan ponselnya, ya udah aku kasih tahu, Aira kalau suaminya jahat, biar nanti kakak Al enggak dikasih jatah, ancam Zahira. Alvarezel yang mendengar ancaman sang adik, akhirnya mau tak mau menuruti permintaan sang adik, yang mengatasnamakan keponakannya. Sedangkan di ruangan Aira, ia sedang menahan sakit di perutnya, ia juga baru ingat, sedari tadi ia belum sarapan dan makan siang. Bodoh banget sih Ra, gumam Aira kala pasiennya baru saja keluar. Aduh menana masih 2 lagi, semangat Ra, gumam Aira pada dirinya sendiri. Aira kemudian mulai memeriksa pasien kembali, hingga di pasien terakhir yang tak lain adalah sahabatnya sekaligus adik iparnya. Sus Dokter Zahira sudah di depan kan? Tanya Aira pada suster yang membantunya. Belum dok, tadi saya cari ke ruangan Dokter Bara, katanya ada di ruangan Dokter Alvarezel, tapi saya ke atas tadi kata Mas Arlo, Dokter Zahira dan Dokter Alvarezel keluar sebentar, jawab suster Hansa. Dokter Bara tahu? Tanya Aira. Belum dok, masih ada pasien, jawab suster Hansa. Oke tunggu dulu saja sus, suster boleh istirahat, paling juga keluar sebentar mereka, ucap Aira pada suster Hansa. Baik dok, kalau begitu saya permisi dulu ya dok, pamit suster Hansa. Lia sus, terima kasih untuk hari ini. Aira sambil menunggu Zahira, ia istirahat sebentar yang bersandar pada sandaran kursi dan memejamkan matanya sebentar. Tak lama dari luar terdengar suara ribut-ribut 2 orang yang dari suaranya, Aira begitu mengenali suara mereka. 52. Tak lama pintu ruangan Aira dibuka oleh Zahira dan juga suaminya, saat di dalam pun mereka masih berdebat. Kalian kenapa sih? Setiap ketemu ribut terus, tanya Aira. Nih sayang masak dia ngidam makan pisang goreng di mamak depan tapi aku yang buat, udah aku bawatin dia malah cuma makan 1 biji doang. Nyebelin kan ujar Alvarezel mengadu pada sang istri. Biasa itu mas, kalau ibu hamil kalau ngidam kadang cuma pengen nyicip, udah baring Ra, sahut Aira dan meminta adik iparnya untuk berbaring. Saat ingin melakukan USG, Bara baru saja tiba, akhirnya mereka melihat bersama-sama perkembangan janin Zahira, yang sudah terdengar detak jantungnya. Setelah memeriksa Zahira, kini di ruangannya hanya tinggal dirinya dan juga sang suami,
Aira tampak bersandar di bahu sang suami. Sedangkan Alvarezal tampak masih sibuk mengurus kerjaannya, yang belum selesai karena ulah Zahira. "Mas," panggil Aira. "Dalam sayang," jawab Alvarezal dengan nada super lembut. "Aku bisa ngerasain kayak Zahira gak ya?" tanya Aira pada suaminya, yang kepikiran karena ia belum juga hamil. "Bisa sayang, jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Kalau kita belum dikasih sekarang, berarti Allah menyuruh kita untuk pacaran dulu, saling mengenal satu sama lain, memperbanyak waktu berdua," jawab Alvarezal yang tahu istrinya pasti kepikiran hal ini. "Kalau misalnya kita enggak dikasih, apa kamu akan nikah lagi?" tanya Aira kembali. "Sekarang sudah canggih sayang, kita bisa bayi tabung, kalau tidak kita juga bisa adopsi anak, walaupun diperbolehkan dalam Islam untuk poligami. Aku orang yang menentang keras poligami karena itu sama saja menyakitkan untuk kedua perempuan," jawab Alvarezal. "Tapi Mas, Sud udah enggak usah dipikirin, nanti kalau sudah waktunya juga dikasih, kamu belum makan," potong Alvarezal dan mengalihkan pembicaraan. "Belum," jawab Aira. "Tuh kan, pasti asam lambung kamu naik," tebak Alvarezal, dan Aira hanya menganggukkan kepalanya. "Udah yuk, pulang sambil cari makan, kasihan istri aku ini," ujar Alvarezal mengusap kepala sang istri yang tertutup oleh jilbab. Aira dan Alvarezal kemudian pulang dan mencari makan berdua. Alvarezal memang tak mempersalahkan soal anak, ia juga tahu itu semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. 53-62. Weekend ini Aira tidak ikut dengan Alvarezal ke pesantren, karena di toko sedang banyak pesanan. Jika weekend Alvarezal ada jadwal di pesantren, biasanya Aira akan ikut dan masuk ke kelas yang diajar oleh sang suami, jika Alvarezal masuk ke kelas putri. Aira begitu senang melihat sang suami ketika sedang mengajar. "Mbak kok pucat banget sih Mbak Aira sakit ya?" tanya Risa ketika melihat Aira yang begitu pucat. Aman Riz, cuman sakit perut dikit, kayaknya cuma mau haid deh," jawab Aira yang memang merasakan nyeri di perutnya sedari tadi. "Kalau gitu mebeka Aira istirahat saja dulu Mbak," ujar Risa. "Kayaknya iya deh Riz, titip ya. Aku ke atas bentaran, nanti kalau mendingan aku turun," balas Aira yang memang butuh istirahat. Aira kemudian naik ke atas. Yang dituju pertama adalah kamar mandi, dan benar saja ia sedang berhalangan. Aira sedikit sedih karena yang diharapkan belum juga datang. Namun ia juga tidak bisa menyalahkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Aira kemudian kembali ke kamar mengambil baju, dan mandi. Setelah mandi Aira rebahan sambil menahan nyeri perutnya, hingga akhirnya ia tertidur. Sedangkan Alvarezal kini dalam perjalanan ke toko Aira. Setelah selesai mengajar ia bergegas pulang. Saat tadi ia menghubungi sang istri yang menjawab adalah Risa, dan Risa bilang jika sang istri sedang tidak enak badan. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, Alvarezal sampai juga di toko milik sang istri. Sesampainya di toko ia disambut Risa yang memberikan ponsel milik Aira yang tertinggal di meja kasir dan juga air panas. "Mbak Aira di atas Pak," ujar Risa. "Oke Riz, terima kasih ya. Saya ke atas dulu," pamit Alvarezal. Alvarezal menuju kamar Aira jika ia sedang di toko. Sebelum masuk kamar ia mencuci kaki terlebih dahulu. Saat di kamar mandi ia melihat pembal, ia sudah pastikan jika sang istri sedang berhalangan. Alvarezal kemudian masuk kamar dan benar saja sang istri sedang meringkuk menahan nyeri di perut. Alvarezal melepas koko dan juga sarung yang ia gunakan tadi, menyisakan kaos oblong dan celana pendek. Kemudian mengompres perut sang istri dengan air panas, dan ikut berbaring di samping Aira. Aira yang merasakan ada yang memeluk dirinya sedikit membuka matanya, dan melihat sang suaminya. Ia tidak berbicara apapun, namun ia mengeratkan pelukannya. 54. Keesokan harinya Aira bangun kesiangan. Saat bangun ia tidak mendapati sang suami di sampingnya. Ia pikir semalam ia hanya mimpi, namun di gantungan baju ada baju koko dan sarung milik suaminya. Aira kemudian bangkit dan bergegas mandi karena sudah lumayan risih. Setelah menghabiskan waktu setengah jam lebih untuk mandi,
Aira kembali ke kamar. Di kamar sudah ada sang suami yang sedang push up. "Mas," panggil Aira. Alvarezel menghentikan push up-nya kemudian duduk di dekat sang istri yang duduk di kasur. Alvarezel duduk di samping kaki sang istri. "Masih sakit?" tanya Alvarezel sambil mengusap perut Aira. "Udah enggak kok, maaf ya mas, aku belum bisa kasih kamu keturunan," jawab Aira. "Aku enggak mau kamu bahas itu lagi, aku udah pernah bilang, masih semua itu sudah diatur sama Allah. Yang terpenting sekarang kamu happy, aku juga udah happy," jawab Alvarezel, yang sedikit kesal dengan sang istri yang selalu meminta maaf karena ia masih belum hamil. Padahal usai pernikahan mereka juga masih terhitung baru, namun Aira sudah memikirkan jika dia sulit punya anak. "Mau pergi gak?" tawar Alvarezel untuk menghibur sang istri. "Kemana?" tanya Aira. "Akuarium date yuk, biar kayak anak muda," jawab Alvarezel. Gimana kalau beer brick painting aja gimana?" tawar Aira. Boleh, kayaknya seru juga, kemarin lewat di berandaku." "Oke, aku mandi dan siap-siap dulu ya." "Kamu juga siap-siap," jawab Alvarezel. "Oke," jawab Aira. Alvarezel kemudian beranjak. Sebelum beranjak ia sempat-sempatnya menjahili sang istri dengan merangkul sang istri dengan ketiaknya yang basah abis lari dan push up. "Mas Ol," teriak Aira. Alvarezel tertawa dan berlari ke arah kamar mandi, sedangkan Aira turun mulai bersiap untuk pergi dengan suaminya. Sedangkan di penjara kini Maura sedang mendapatkan kunjungan dari kembarannya yaitu Satria. Satria juga yang membantu Alvarezel untuk menangkap Maura. "Mau apa lu?" tanya Maura kala bertemu dengan Satria. "Gue mau bawa masakan mama. Gue kalau enggak disuruh mama juga enggak bakal mau kesini. Kasian mama mikiran anak perempuan yang kelakuannya," jawab Satria. 55. "Heh, lu yang bikin kayak mendekam di sini, lu yang bantu dia buat nangkap gue," emosi Maura meluap. "Karena kayak enggak mau orang jahat kayak lu berkeliaran, apa lu enggak kasihan sama mama dan papa? Mereka ngadopsi kita dari orang tua kandung kita yang enggak bertanggung jawab, dididik, disekolahin dan dikasih fasilitas mewah. Tapi ini balasan lu," balas Satria. Yah, memang Satria dan Maura bukanlah anak kandung dari mama papanya, mereka pun tahu itu, tapi kasih sayang dari mama papanya begitu besar seperti orang tua kandungnya. "Berisik lu, pergi sana," usir Maura. "Ya gue juga mau pergi. Gue harap lu di sini bisa introspeksi diri, dan berbenah diri. Satu lagi, mau sekuat apapun lu coba pisahin Al dan istrinya itu enggak akan bisa," ujar Satria kemudian pergi, meninggalkan Maura. Sedangkan Maura menatap kepergian Satria dengan emosi, ia akan balas dendam pada Satria dan juga Alvarezel, namun ia harus cari cara untuk kabur dari sini. **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 *### Sedangkan di tempat lain Aira dan Alvarezel telah sampai di tempat painting. Mereka mulai painting patung yang sudah mereka pilih. Sesekali Alvarezel menjahili sang istri dengan mencoret tangan sang istri dengan cat yang ada, dan Aira bukan tipe yang marah atau ngambek, ia bahkan membalas perbuatan sang suami. Alvarezel tampak bersyukur melihat sang istri, ia juga bahagia bisa quality time dengan istrinya. Dan mengeluarkan inner child-nya dan sang istri. "Mas, hidungku gatel mas," adu Aira pada Alvarezel. Dengan refleks Alvarezel mengusap hidung sang istri dengan tangannya yang terkena cat yang masih basah. Mas, tangan kamu itu kan kotor," pekik Aira. "Oh iya lupa sayang, maaf," balas Alvarezel terkekeh. Bukannya marah, Aira malah mencoret hidung Alvarezel dengan cat yang untungnya aman dan gampang hilang. "Lucu mas," gumam Alvarezel. "Bentar sayang," guman Alvarezel mengambil kuas dan kemudian menggambar kumis di wajah sang istri. "Nah gini lucu sayang," ujar Alvarezel. Aira kemudian ngaca dari ponsel yang ia taruh di depan dan merekam kegiatannya dengan sang suami. Aira tertawa melihat wajahnya, ia ingin mengambil gambar, namun tangannya kotor, namun tepat saat itu juga ada penjaga yang melewati mejanya. Aira memanggil penjaga tersebut dan meminta tolong untuk mengambil gambar dirinya dan juga suaminya. 56. "Mas boleh minat tolong fotoin kita gak?"
Ujar Aira. Oh iya mbak, boleh jawab mas-mas tersebut. Alvarezel langsung memberikan ponselnya pada mas-mas penjaga. Mereka pun mulai bersiap dengan gayanya, walau absurd namun mereka bahagia. Makasih mas, ucap Aira dan Alvarezel bersamaan. Sama-sama mbak, mas, semoga langgeng ya, jawab mas-mas penjaga. Makasih mas doanya, jawab Aira dan Alvarezel. Aira dan Alvarezel melihat hasil foto mereka yang memang ternyata absurd sekali. Alvarezel juga mengambil foto sang istri sendiri. Mereka akhirnya mengakhiri kegiatan mereka. Setelah beres, mereka melanjutkan kegiatannya dengan jalan-jalan menikmati akhir pekan. 57. 63. Hari ini Aira berangkat ke rumah sakit sendiri, karena Alvarezel sedang ada meeting di luar dan arahnya berlawanan dengan rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, banyak sekali yang tiba-tiba ramah dengaran Aira. Aira jadi heran, padahal beberapa waktu belakang, banyak sekali yang tidak suka dengannya, karena mereka menganggap Nina merebut Alvarezel dari Maura. Ini perasaan gue, atau gimana sih? Kenapa jadi pada ramah banget ke gue ya? Tanya Aira pada dirinya sendiri. Aira lebih memilih menuju ke kantin untuk membeli sarapan sebelum ia menghadapi banyaknya pasien. Di kantin Aira bertemu dengan Dr. Zahwa dan juga Dr. Aurel, yang cukup terbilang akrab dengan Aira, daripada yang lain. Sini aja Ra, ujar Dr. Zahwa, ketika Aira sedang kebingungan mencari tempat duduk. Aira kemudian berjalan ke arah meja Zahwa dan juga Aurel, bergabung bersama dengan dua temannya. Kayaknya ada yang makin bucin nih, ujar Zahwa kala Aira baru saja duduk. Lia, enggak ngangka kalau Dr. Alvarezel yang terkenal cool, berwibawa bisa bucin dan lucu cute, imbu Aurel. Kalian ngomongin suami gue? Tanya Aira santai sambil menikmati sarapannya. Emang ada berapa Dr. Alvarezel di rumah sakit ini, Dr. Aira yang terhormat? Tanya Zahwa. 1. Ada apa sih sebenarnya? Tadi juga gue pas di lobi tumben banget banyak yang nyapa gue. Apalagi yang kemarin-kemarin nyindir gue, sekarang jadi ramah banget tahu, ujar Aira yang masih belum tahu apa yang sedang menjadi gosip. Lialah, soalnya bos kita udah bucinnya terang-terangan, sahut Aurel. Sumpah gue kagak ngerti, balas Aira. Lu buka media sosial suami lu deh, pinta Aurel. Emang kenapa sih? Tanya Aira sambil membuka ponselnya dan mencari media sosial sang suami. Ada beberapa postingan terbaru dan itu foto dirinya dan juga suaminya dengan caption yang bukan mencerminkan seorang Alvarezel. Postingan pertama di mana foto dirinya dan juga sang suami kemarin saat painting dengan caption, mungkin aku butuh kacamata hitam, karena kilaumu terlalu menyilaukan, wahai bidadari tak bersayapku. Di postingan kedua saat mereka sedang liburan dengan teman Alvarezel beberapa bulan lalu dengan caption, setiap detak jantungku adalah irama namamu. Kamu bukan cuma bagian dari hidupku, kamu adalah hidupku itu sendiri. Aira tampak tidak percaya apa yang diposting oleh sang suami di akun media sosialnya dan satu lagi foto Aira. 58. Sendiri saat mereka sedang dipainting kemarin dengan caption, Humairahku. Aurel dan Zahwa tertawa melihat ekspresi wajah Aira yang sedikit geli dengan caption suaminya. Memang tidak aneh dari captionnya, namun caption tersebut ditulis oleh seorang Alvarezel yang dingin dan datar. Gue enggak ngangka suami gue bisa alay gitu, gumam Aira. Hahaha, lu berhasil bikin kulkas 12 pintu cair, bahkan jadi bucin akut, ujar Aurel. Udah ucap Aira yang pipinya sudah merah merona. Blues on lu? Ketebalan Ra, ejek Zahwa. Zahwa dan Aurel tak berhenti menggoda Aira, hingga Aira kesal, namun bukannya takut Zahwa dan Aurel semakin menggoda Aira. Di tempat lain Alvarezel baru saja selesai meeting bersama Arlo, lah mengecek ponselnya di mana ia menunggu pesan dari sang istri. Aira hanya memberi pesan jika ia sudah di jalan menuju ke rumah sakit, setelah itu tidak ada pesan lagi. Alvarezel bergegas kembali ke rumah sakit, namun saat menuju ke rumah sakit, dan hampir sampai, ia melihat di pinggir jalan banyak orang berkerumun. Alvarezel kemudian meminta Arlo untuk menekan mobilnya.
Alvarezel dan Arlo kemudian turun. Ternyata ada seorang anak sekolah dengan perut buncit yang sudah ingin melahirkan, yang dikerumuni banyak orang. Alvarezel kemudian menyelinap di antara orang-orang tersebut. "Maaf, ini ada apa ya, Bu?" tanya Alvarezel. "Ini Pak, anak ini sepertinya mau melahirkan sedari tadi. Ia sakit perutnya katanya. Kami sedang menunggu ambulans," jawab seorang ibu yang berada tepat di samping anak berbaju SMA. Alvarezel merasa miris dengan pergaulan sekarang anak yang seharusnya masih pelajar dan menuntut ilmu, kini hamil di luar nikah. Begini, saya salah satu dokter di rumah sakit Good Living, biar kami yang bawa, tapi ada satu orang yang ikut dengan kami, untuk mendampingi adiknya, ujar Alvarezel. "Baik Pak, biar saya saja, kebetulan saya tetangganya," ujar salah satu ibu berjilbab merah. "Lo tolong angkat ke mobil lo. Saya hubungi istri saya dulu," pinta Alvarezel pada Arlo. Gadis tersebut kemudian dibawa ke mobil Alvarezel, sedangkan Alvarezel sudah di mobil karena ponselnya berada di mobil. Percobaan pertama panggilan tidak diangkat oleh sang istri, baru panggilan kedua panggilan tersambung. "Halo, assalamualaikum Mas, ada apa?" Suara dari seberang saat panggilan tersambung. "Waalaikumsalam sayang, kamu udah di rumah sakit kan? Udah praktek belum?" balas Alvarezel. 59. "Belum Mas, aku masih ada di kantin. Lagi sarapan sama Dokter Aurel dan juga Dokter Zahwa, ada apa?" jawab Aira. "Pas banget, aku tadi ketemu orang mau lahiran, ini kita lagi di perjalanan ke rumah sakit, kamu bisa tolong siapain ruang bersalin enggak, bentar lagi kita sampai," ujar Alvarezel. "Oke Mas, aku siapain dulu, wassalamualaikum." "Waalaikumsalam sayang." Belum selesai menjawab panggilan sudah terputus. Arlo melihat bosnya itu tampak sedikit kesal, karena panggilannya diputus secara tiba-tiba oleh istrinya. "Emang kalau udah bucin beda ya," gumam Arlo, dalam hatinya. Tak lama mereka akhirnya sampai di Good Living Hospital, disambut dengan Aira yang sudah di depan dengan kursi rodanya. "Pembukaan berapa?" tanya Aira ketika gadis itu sudah didorong masuk ke ruang bersalin. Aira sedikit terkejut karena yang dibawa sang suami adalah gadis berseragam putih abu. "Enggak tahu, Mas mau cek tapi banyak orang di sana," jawab Alvarezel. "Ah sakit," teriak gadis tersebut. "Kamu sabar, atur nafas, Mas, tolong hubungi orang tuanya Mas," pinta Aira. Saat tiba di ruang bersalin dan sudah dipindahkan ke tempat bersalin, kepala bayinya sudah terlihat, dan hanya beberapa kali mengedan bayi itu pun lahir. Sedangkan di luar Alvarezel dan yang mengaku sebagai tetangga gadis itu, sedang menunggu kedatangan orang tua gadis itu, yang sudah dikabari oleh ibu-ibu jilbab merah tadi. "Oek, oek," suara tangisan bayi terdengar menggema di ruangan bersalin. Beberapa saat kemudian Aira keluar dengan membawa bayi tersebut dan bertepatan dengan datangnya dengan kedua orang tua gadis tersebut. "Mas belum diazanin," gumam Aira. "Mana si Gladys?" tanya pria parubaya yang ia tebak orang tua gadis itu. "Kasih ke bapaknya aja," bisik Alvarezel. "Maaf Pak, ini anak dari Mbak Gladys belum diazanin," ujar Aira pada pria parubaya tersebut. "Buang saja dia, dasar anak enggak tahu diri, di mana dia?" Emosi Bapak Gladys mulai memuncak. Melihat ruangan bersalin terbuka dan nampak Gladys yang masih lemah, bapak tersebut memaksa masuk dan menghampiri anaknya. Plak, 64. Setelah hari yang panjang, Alvarezel dan Aira lalui, drama yang membuat mereka ingin tertawa dan emosi dalam satu waktu. Ayah Gladys mengira jika Alvarezel lah yang telah menghamili anaknya dan meminta pertanggungjawaban pada Alvarezel. Di situ Alvarezel sedikit terkejut dan mencoba menjelaskan, awalnya ayah Gladys tidak percaya, hingga ia harus menunjukkan ruang miliknya dan juga buku nikah dirinya dan juga sang istri, serta galerinya setahun belakang, di mana dirinya sedang bisnis trip ke Turki. Kini Alvarezel dan Aira dalam perjalanan pulang bersama dengan Hasna, yang baru saja selesai shift. "Mau makan mana dek?" tanya Alvarezel pada Hasna.
Aku ngikut kakak aja, jawab Hasna. Oh ya, Kak Aira tahu gak, anak SMA yang lahiran tadi? Tanya Hasna. Tahu kan itu Mas Al yang bawa, terus kakak yang bantuin lahiran, kenapa emang? Tanya Aira. Ternyata dia hamil sama anak SMP tahu Kak, pergaulan sekarang ngeri ya Kak. Tadi tuh pas aku visit di kamar yang sama, cowoknya dateng, terus dimaki-maki sama bapaknya, jelas Hasna. Sud enggak boleh gibah, tegur Alvarezel. I enggak seru kakak mah, kalau gitu ganti topik. Ini jatuhnya enggak gibah sih, soalnya ada orangnya, balas Hasna. Maksud kamu? Tanya Aira. Kakak juga belum tahu. Kakak sama kakak Ai, lagi jadi bahan gosip juga, tapi bukan negatif sih, temen-temen coasku sampai ngira mereka salah akun tahu jelas Hasna. Oh postingan itu ya, kakak tahu sih, baru tadi pagi. Gara-gara dikasih tahu dokter Zahwa dan dokter Aurel, jawab Aira. Postingan apa sih? Tanya Alvarezel yang belum mengerti apa yang dimaksud istrinya dan juga adiknya. Postingan kakak lah, yang sangat berbaring terbalik dengan image kakak yang cool dan berwibawa. Ternyata juga bisa alay dan bucin juga, sampai teman-teman aku ngira itu bukan akun kakak, jelas Hasna. Oh yang itu? Emang kenapa sih? Masak alay? Orang romantis gitu, ujar Alvarezel membela diri. Liain aja deh, takut ngambek, sahut Aira. Di kok gitu sih sayang, balas Alvarezel dengan nada manjanya. Yang semakin membuat Hasna ingin mengejek kakaknya yang dulu seperti kulkas 11 pintu itu. 61. Beberapa bulan kemudian. Kini Aira, Alvarezel dan Hasna sedang menuju ke pesantren As-Salam, karena besok akan menghadiri acara 7 bulanan Zahira, yang akan digelar sederhana di pesantren As-Salam. Jalan menuju pesantren begitu macet, dikarenakan juga long weekend, mereka berangkat dari apartemen sekitar jam 4 dan mampir dulu ke toko untuk mengambil kue pesanan Uma Anissa, setelah itu ke rumah sakit menjemput Hasna. Hingga sekarang hari mulai gelap mereka juga belum sampai di pesantren. Alvarezel memutuskan berhenti di Masjid Agung Bogor untuk istirahat dan sholat sebentar. Aduh macet banget sih, ujar Hasna ketika turun dari mobil sambil meregangkan otot-ototnya. Lihat tumben macet banget, sambung Aira. Besok tanggal merah sayang, terus long weekend lagi, jawab Alvarezel. Oh iya aku lupa, kayaknya seru nih Bandung, celetuk Aira. Kamu mau? Tawar Alvarezel. Enggak, cuman bilang doang, males juga pasti rame, macet jugaan, jawab Aira. Aku mau, seru Hasna sambil mengangkat tangannya. Ye, mana boleh izin liburan? Enggak ada ya, sahut Alvarezel kemudian menggadeng Aira untuk masuk ke dalam masjid. Meninggalkan Hasna yang kesal dengan kakaknya, dengan wajah yang ditekuk dan menghentakkan kakinya ke tanah. Alvarezel yang melihat itu bukannya membujuk sang adik, malah menjulurkan lidahnya ke arah Hasna dan menggadeng sang istri untuk kembali berjalan ke arah masjid. Hasna yang melihat itu semakin kesal dengan sang kakak dan ia memilih masuk ke dalam masjid menyusul kakak iparnya. Setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya, mereka bertiga lebih memilih bersantai terlebih dahulu di alun-alun Bogor. Aira dan Hasna lapar mata melihat banyak sekali penjual makanan di seberang alun-alun. Setelah puas membeli makanan yang mereka mau, Aira dan Hasna menyusul Alvarezel yang menunggu di mobil. Karena long weekend alun-alun tampak ramai, awalnya Alvarezel menunggu di pinggir lapangan, namun semakin lama pengunjung semakin banyak, ia memutuskan untuk menunggu di mobil. Yakin bakal habis? Tanya Alvarezel ketika melihat belanjaan sang istri dan adiknya. Abislah, aku dari kemarin cuman makan dikit, sahut Hasna sambil menikmati wonton yang ia beli. Ye, kamu kalau jajanan cuma 10 macam juga dibilang dikit deh, balas Alvarezel. 62. Mas mau makan apa dulu? Tanya Aira. Apa aja sayang, tapi suapin ya. Soalnya aku lagi nyimak grup ini, jawab Alvarezel. Ye, itu mah maunya kakak disuapin Kak Aira, ujar Hasna. Biarin sih, orang udah sah juga, kamu iri ya.
Makanya nikah, ejek Alvarezel. Emang boleh? Tanya Hasna semangat, karena ia memang ingin nikah muda, namun dilarang oleh sang abah. Sebelum lulus kedokteran dan bekerja minimal 1 tahun ia belum boleh menikah. Lulus dulu, kerja 1 tahun dulu baru boleh, jawab Alvarezel. Ye, gak usah ngejek kalau gitu, balas Hasna. Setelah menikmati sebentar jajanannya, Alvarezel kembali mengendarai mobilnya ke pesantren. Baru jalan beberapa menit di belakang Hasna sudah tertidur. Sedangkan sang istri menemaninya menyetir sambil menikmati kacang rebus yang dibelinya tadi. Mas, panggil Aira pelan. Ya, kenapa sayang? Tanya Alvarezel. Aku boleh enggak ikut volunteer ke Raja Ampat? Tanya Aira sedikit takut. Alvarezel yang melihat dan mendengar sang istri meminta izin dengan sedikit ragu dan takut, ia lebih memilih menunda pembicaraan ini nanti setelah sampai pesantren. Kita bicarakan nanti saja ya. Kalau udah sampai, balas Alvarezel sedikit mengusap pucuk kepala sang istri. Aira hanya menganggukkan kepalanya. Jujur Aira takut untuk bertemu anggota keluarga dari suaminya. Ia takut jika ditanya kapan hamil. Kenapa belum hamil? Dokter Obdin kok nikah udah lama belum hamil juga? Semua isi kepala Aira dipenuhi ketakutan akan pertanyaan itu. Itu juga yang ditanyakan banyak orang pada dirinya. Aira kemarin melihat open recruit untuk volunteer ke Raja Ampat, ia tertarik dan anggap saja refreshing untuk menghilangkan rasa sedih dirinya. Padahal Aira juga tahu anak itu adalah rezeki dari Allah, banyak juga pasien-pasiennya yang menikah sudah lama, ada yang belasan tahun baru mempunyai keturunan. Namun jika dirinya yang ditanya soal anak setiap hari, itu juga membuat ia kepikiran walau pernikahannya belum genap 1 tahun. Pukul 8:30 mereka baru sampai di pesantren As-Salam. Di teras dalam sudah ada Uma Anissa dan juga Umi Hilya yang sedang menunggu Kang Santri yang dimintai tolong untuk membeli bahan yang tadi terlewat. Alvarezel menurunkan barang-barang, sedangkan Hasna berusaha membangunkan adik iparnya yang tertidur. 63. Setelah itu mereka berjalan ke arah dalam. Setelah di teras dalam mereka menyalami Uma Anissa dan juga Umi Hilya. Malam sekali sampainya. Tanya Uma Anissa. Macet ma, terus tadi berhenti sholat sekalian makan dulu, jawab Alvarezel. Ra kamu ndak papa? Kayak lesu gitu. Tanya Umi Hilya. Gak papa kok bulek agak capek aja dikit, jawab Aira. Hamil itu. Dek. 64. 65. Aira dan Alvarezel kini sedang di kamar. Aira tampak sedikit kepikiran dengan ucapan Umi Hilya. Alvarezel menghampiri sang istri yang sedang berada di balkon kamarnya. Ia memeluk sang istri dari belakang. Aira sedikit terkejut saat tangan kekar memeluknya dari belakang. Namun saat mengetahui itu adalah tangan milik suaminya, ia bersandar di dada bidang sang suami dan meremejamkan mata, tampak menikmati angin yang sedang berhembus. Sudah malam masuk yuk, ajak Alvarezel pada sang istri. Mas, bagaimana jika aku tidak bisa hamil? Tanya Aira. Alvarezel memutar badan sang istri, kemudian ia mengusap pipi sang istri yang basah karena air mata. Ia tahu jika sang istri untuk saat ini sangat sensitif jika ditanya soal kehamilan. Kita sudah pernah bahas ini kan sebelumnya, jawaban Mas tetap sama sayang, Mas selalu di sisi kamu. Apapun yang akan terjadi pada kita ke depannya, dan kalau kamu nyuruh Mas untuk poligami, jawaban Mas tetap sama sayang. Itu tidak akan pernah terjadi, jawab Alvarezel kemudian memeluk erat sang istri. Di bawah ada seorang wanita yang memperhatikan mereka dari bawah, ada tatapan tidak suka dari sirat matanya, melihat kedekatan suami istri tersebut. Keesokan paginya setelah sholat subuh Aira dan Hasna membantu, Uma Anissa dan juga Umi Hilya di dapur menyiapkan beberapa camilan untuk acara 7 bulanan Zahira. Sedangkan Alvarezel di luar sedang mengatur kursi di luar dengan para santri yang dimintai tolong untuk membantu. Uma boleh minta tolong rasain teh ini gak? Kurang manis atau kemanisan ya? Ucap Aira, yang membuatkan teh untuk orang yang sedang bekerja di depan. Acara 7 bulanan Zahira ini digabung dengan acara milad pesantren, jadi jangan heran jika banyak tamu dan para tokoh agama datang. Agak kurang gula dikit nduk.
Ucap Uma Anissa setelah mencicipi teh buatan menantunya. Oke Uma, soalnya buat Aira ini udah kemanisan banget, ucap Aira. 2 sendok aja Ra, menurut Bulik juga udah lumayan manis, timpa Umi Hilya yang juga tadi mencicipi teh buatan Aira. Oke Bulik, wah seru banget ini, ada yang bisa kami bantu gak Mbak? Tanya wanita parubaya, yaitu Nyai Sema, adik ipar dari Umi Hilya atau lebih tepatnya ibu dari Ning Hafa, cinta pertama Alvarezel. Lagi siapin camilan sama bikin brownies, kamu kok bisa masuk ke dalam? Tanya Umi Hilya. 65. Karena setahu mereka Kiai Eldris dan Nyai Siti paling tidak suka jika ada orang lain masuk ke dalam-dalam hingga ke dalam. Biasanya jika ada acara dan memasak mereka akan lewat pintu belakang, dan tidak boleh masuk hingga ruang keluarga. Tadi Mas Ilham sedang sohwan, nunggu Kiai Idris belum juga keluar, ya sudah aku kesini, jawab Nyai Sema. Uma Anissa yang memang tahu sifat Nyai Sema lebih memilih diam dan membiarkan adik ipar yang menanganinya. Oh ini ya, istrinya Gus Al, tanya Nyai Sema kala melihat Aira. Lia Nyai, saya istrinya Mas Al, jawab Aira sopan, sambil menata camilan untuk dibawa ke depan. Oh, sudah hamil belum? Bukannya nikahnya tidak jauh berbeda dengan Ning Sahira? Tanya Nyai Sema, yang memang sengaja menanyakan hal itu. Uma Anissa dan Umi Hilya saling menoleh, mereka semalam diberitahu oleh Alvarezel jika jangan menyinggung soal kehamilan pada Aira, karena Aira sedang sensitif jika ditanya soal kehamilan. Udah nduk, ini kasih ke Mas Musana, tadi pas Bulek ketemu, katanya suruh cepetan, kangen teh buatan istrinya katanya, ucap Umi Hilya dusta, karena ia juga semalam merasa bersalah dengan Aira. Lia Bulek, kalau gitu Aira ke depan dulu ya. Uma, Bulek, mari Nyai, pamit Nina sembari membawa nampan, berisi teh dan juga ia dibantu Hasna yang membawa camilan. Andai aja dulu Gus Al, nikah sama anak saya pasti Nyai Anissa dapat 2 cucu sekaligus, ucap Nyai Sema yang memang sengaja berbicara sedikit kencang agar didengar oleh Aira. Udah Kak, enggak usah didengerin, Nyai Sema emang kalau ngomong kayak enggak pernah belajar agama, ujar Hasna pada kakak iparnya. Sedangkan Uma Anissa yang sudah menahan agar tidak menanggapi ucapan Nyai Sema kini ia sudah emosi. Saya bersyukur si Al menikah dengan Aira, dia bisa jadi dirinya sendiri dan lebih bahagia tentunya, dan terhindar dari mertua yang sukanya nyihir san gila harta, jawab Uma Anissa dengan nada lembut tapi tegas. Maksud Nyai ngomong gitu apa? Tanya Nyai Sema yang sudah emosi. Lia kalau Al jadi nikah dengan Ning Hafa, saya malah kasihan sama anak saya, punya mertua yang suka nyihir, julukannya saja Nyai tapi seperti orang tidak pernah belajar agama, jawab Uma Anissa. Sedangkan Umi Hilya tersenyum mendengar balasan yang menurutnya menohok untuk adik iparnya, yang memang suka sekali buat masalah. Di luar Aira berusaha untuk tidak menangis. Ia tidak mau merusak acara sahabatnya karena hatinya yang sedang tidak karuan. Yu minuman datang, ujar Aira. Alvarezel yang sedang mengobrol dengan Bara dan Zahira langsung menoleh ke belakang. Ia menyadari sesuatu, ada yang beda dari sang istri. 66. Wah enak banget tuh camilan, ujar Zahira ketika melihat Hasna membawa brownies dan beberapa kue tradisional. Itu manis Ra? Lu enggak boleh banyak-banyak inget itu, peringat Aira pada Zahira. Lia? Iya bawel, sahut Zahira mencomot brownies dari toko milik Aira. Wah emang enggak pernah gagal resep lu Ra, ucap Zahira ketika menikmati brownies tersebut. Telen dulu sayang, baru bicara, ujar Bara, ketika melihat istrinya berbicara dengan keadaan mulutnya penuh dengan makanan. Aira dan Hasna memilih bergabung dengan Zahira dan yang lainnya, lebih tepatnya kemauan Hasna. Hasna tidak mau jika kakak iparnya mendengar yang tidak sepatutnya didengar. Acara dimulai sore hari, kini Aira dan Alvarezel tengah bersiap, mereka menggunakan baju yang senada berwarna maron, Alvarezel dengan jubah maron dengan rambut yang dirapikan, sedangkan Aira menggunakan gamis berwarna senada serta hijab segi 4 yang dibiarkan menjuntai. Sayang dengerin Mas, ujar Alvarezel memutar badan sang istri.
Tetap di samping Uma ataupun Hasna, kalau ada yang ngomong enggak enak jangan dengerin, langsung lapor ke Mas. Oke, ujar Alvarezel yang takut jika sang istri mendengar hal yang menyakitkan hatinya dan kembali bersedih. Alvarezel sudah tahu tentang kejadian tadi pagi, Uma yang memberitahu, namun Aira terlihat masih menahannya, ia berusaha menyembunyikan kesedihannya. Mungkin agama dirinya tidak emosi juga. Kakak Al, sahabat Udi apain lama banget di kamarnya? 67. 66. Acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Aira kini sedang keluar bersama sang suami di saat yang lain sedang berkumpul. Bukan tanpa alasan Alvarezel mengajak sang istri keluar, di pesantren banyak sekali tamu abah dan jidah. Alvarezel hanya tak ingin sang istri mendapatkan pertanyaan tentang anak kembali, yang akan membuat Aira menjadi sedih lagi. Sayang mau makan, sekalian lihat pemandangan gak? Tawar Alvarezel pada sang istri. Mereka pergi menaiki motor milik Altaf. Aira begitu nyaman memeluk sang suami dari belakang sambil melamaun. Sayang, panggil Alvarezel kembali saat tidak mendapatkan jawaban dari sang istri. Aira pun tersadar dari lamunannya karena kakinya dicolek oleh suaminya. Ada apa mas? Tanya Aira, sedikit berteriak. Kamu mikirin apa? Tanya Alvarezel saat mengetahui jika sang istri melamun. Hah? Kamu mikirin apa? Tanya Alvarezel kembali dengan sedikit berteriak. Hah? Kamu mikirin apa? Tanya Alvarezel kembali dengan menaikkan nada bicaranya. Enggak, aku cuma lagi menikmati angin aja, udaranya sejuk enak, sahut Aira. Kamu nongkrong gak? Tawar Alvarezel kembali. Di mana? Tanya Aira. Ada tempat bagus, pemandangan juga sejuk, mau gak? Balas Alvarezel. Boleh, aku ngikut kamu aja, jawab Aira. Alvarezel melajukan motornya kembali dengan kecepatan sedang, sekitar 20 menit kemudian mereka tiba di sebuah tempat makan dengan banyak pohon pinus dan juga sungguh luas. Saat turun dari motor Aira tampak menghirup udara segar dari tempat ini, ia menghirup panjang, menjauh dari banyak orang dan mencas energi. Alvarezel melihat sang istri yang begitu menikmati udara segar dan berjalan masuk, tanpa sadar Aira masih mengenakan helm. Sayang, panggil Alvarezel saat Aira sedikit agak jauh. Aira kemudian membalikkan badannya, melihat sang suami sedang tertawa ke arah dirinya. Aira kemudian menyadari. 68. Sesuatu ia belum melepas helmnya. Saat Alvarezel tahu Aira menyadari, dirinya belum melepas helm, tawa Alvarezel semakin kencang. Aira berlari ke arah suaminya, yang kini puas menertawakan dirinya. Mas kenapa enggak kasih tahu, kalau helmnya belum dilepas? Gerutu Aira memukul lengan suaminya, yang sedang tertawa terpingkal-pingkal. Aira kemudian melepas helmnya dan menaruhnya di jok belakang motor. Ia kemudian berjalan terlebih dahulu meninggalkan suaminya. Alvarezel yang melihat sang istri langsung menyusul sang istri yang kini sedang kesal dengan dirinya. Sayang kok mas ditinggal sih, ujar Alvarezel merangkul sang istri. Aira menepis tangan suaminya, enggak usah rangkul, rangkul deh, ujar Aira. Aduh istri mas ngambek, jangan ngambek dong nanti aku makin sayang loh, gombal Alvarezel. Di pesantren As-Salam, Ning Hafa sedang dipengaruhi oleh uminya agar merebut Alvarezel kembali. Lihat suamimu itu enggak ada gunanya jadi suami, Umi enggak mau tahu, kamu harus bisa dapatin kembali Gus Al, ujar Nyai Sema pada Ning Hafa. Tapi Gus Al kan sudah nikah Umi, Hafa juga enggak mungkin jadi orang ketiga di antara Ning Aira dan Gus Al, jawab Ning Hafa. Hafa enggak mau kayak Umi, imbuh Ning Hafa. Apa maksud kamu? Tanya Nyai Sema. Hafa enggak mau ngerusak rumah tangga orang Umi, Hafa juga enggak Hafa kena karma karena ngerusak rumah tangga orang, jawab Hafa dengan berani. Kelak, apa maksud kamu? Kamu nuduh Umi ngerusak rumah tangga abi kamu dan ibu kamu, murka Nyai Sema. Bukan itu kenyataan Mi, Umi yang nuduh ibu agar Umi jadi satu-satunya istri abi, balas Ning Hafa. Kelak, tamparan itu kembali mendarat di pipi mulus Ning Hafa. Berani kamu bilang begitu ke Umi? Sudah berani kamu sama Umi,
mau jadi anak durhaka kamu, amuk Nyai Sema. Hafa akan mengikuti perintah Umi, salahkan itu tidak menyimpang Umi, balas Ning Hafa. Pantas saja suami kamu selingkuh, kamu saja orangnya saja suka melawan seperti ini, sudah selingkuh malas bekerja, enggak ada gunanya jadi suami. 69. Hafa tampak lelah menghadapi perangai Uminya, namun ia lebih lelah menghadapi kelakuan sang suami yang bejat itu. Bukannya Umi yang dulu menyuruhku meninggalkan Gus Al, saat beliau sedang merintis, dan menyuruhku untuk menikah dengan Mas Hidayat. Alvarezel sedang membujuk Aira yang masih kesal dengan dirinya, berbagai cara ia merembujuknya, dari memesankan makanan dan minuman kesukaannya, namun mungkin Alvarezel sedang tidak tepat menjahili sang istri. Sayang maafin Mas dong, Mas bakal lakuin apapun agar kamu mau maafin Mas, ujar Alvarezel yang masih membujuk sang istri. Beneran? Tanya Aira memastikan ucapan sang suami. Lia, tapi asal jangan yang kemarin, jawab Alvarezel. Kemarin Aira dan Alvarezel telah membicarakan tentang Aira yang ingin ikut volunteer ke Raja Ampat. Alvarezel tidak mengizinkannya dan menyarankan untuk mengikuti volunteer di sekitar Jakarta saja, karena juga banyak kegiatan amal yang bisa dilakukan. Ya sudah, aku ngambek lagi, ujar Aira melipat kedua tangannya di depan dadanya. Loh kok gitu sih, gimana kalau gantinya kita liburan aja ke Raja Ampat, Mas enggak bisa jauh dari Karmu sayang, tapi kamu juga tahu sendiri bulan depan Mas harus ke Jogja untuk mengurus restoran yang akan buka di Jogja, jelas Alvarezel pada sang istri. Ya sudah kalau gitu kau minta waktu 2 hari untuk me time dan enggak mau diganggu oleh siapapun termasuk kamu, ujar Aira mencoba untuk negosiasi. Kamu sembunyiin sesuatu dari Mas ya? Kenapa dari tadi kamu minta untuk selalu berjauhan dengan Mas? Kalau kamu ada yang janggal itu bilang, jangan malah menghindar, Mas jadi enggak bisa menyelesaikan masalah kalau kamu terus menghindar, ujar Alvarezel yang membuat Aira terdiam cukup lama. Sejujurnya Aira sedari tadi waktu acara mendengar perkataan yang tidak enak keluar dari mulut Nyai Sema, walau tidak berbicara langsung pada dirinya, tapi ia berbicara dengan orang lain menjelekan dirinya dan membandingkan dirinya dengan Ning Hafa. Aira hanya menggelengkan kepalanya, kemudian mengambil gelas kopi miliknya dan menyeruputnya sambil melamun melihat pemandangan di depannya. Jujur Alvarezel juga bingung dengan sang istri yang tidak ingin berbicara masalah dirinya, ia tidak ingin sharing apa yang dialami oleh Aira. Namun Alvarezel langsung kepikiran dengan ngomong umat tentang Nyai Sema yang sengaja menyindir Aira. Pasti kamu dengar sesuatu dari mulut Nyai Sema? Tanya Alvarezel yang masih berusaha menebak apa yang 70. Sedang mengganggu pikiran Aira. Aira tampak sedikit terkejut, kenapa sang suami bisa tahu apa yang Nyai Sema lakukan, namun dengan segera ia menggelengkan kepalanya. Satu yang harus kamu tahu, Ning Hafa memang cinta pertamaku dan mungkin itu cinta monyet. Tapi kamu cinta terakhir dan cinta sejatiku. 71. 67. Semalam Aira dan Alvarezel pulang larut malam. Setelah menyelesaikan semuanya, Alvarezel tidak mau istrinya berlarut-larut dalam kesedihannya. Kini mereka sedang melaksanakan sholat subuh di kamar karena kesiangan. Setelah melaksanakan sholat subuh, Aira meminta sang suami agar menyimak hafalan yang selama seminggu ini ia tidak murojaah. Setelah menikah dengan Alvarezel, Aira kembali menghafalkan Al-Quran, walau sedikit demi sedikit, namun Alvarezel dengan sabar membantu istrinya. Lah cukup senang jika sang istri mempunyai keinginan untuk menghafalkan Al-Quran walau sedikit-sedikit. Masya Allah hafalannya istri Mas ini sudah makin banyak, bacanya juga makin bagus, ujar Alvarezel sambil mengacak-acak pucuk kepala sang istri. Mas, panggil Aira dengan suara manja dan memeluk dirinya. Lia sayangku, ada apa? Tanya Alvarezel dengan lembut dan sedikit heran. Boleh ia ikut volunteer ke Raja Ampat, anggap saja buat liburan, ucap Aira yang masih membujuk sang suami. Kamu sebenarnya pengen liburan atau mau volunteer? Tanya Alvarezel yang sudah tahu, kenapa sang istri berubah menjadi manja ke dirinya seperti sekarang. Sebenarnya dua-duanya, satu sisi bisa bermanfaat untuk orang lain sekalian liburan,
jawab Aira memandang suaminya dengan tatapan yang menggemaskan. Tapi kalau dipikir ulang, sebenarnya kegiatan sang istri juga positif, minusnya hanya lama dan juga ia tidak bisa jauh dari sang istri. Alvarezel tampak berpikir sebentar, ia kemudian mendapatkan ide cemerlang. Sayang, gini saja, minggu depan kita berangkat ke Raja Amapat, buat honeymoon. Kalau diingat lagi kan kita belum pernah honeymoon. Terus untuk volunteer kamu bisa cari yang di daerah sini saja, gimana? Ucap Alvarezel menyampaikan idenya. Aira tampak termenung dan berpikir sebentar, tapi kalau ia pikir ide sang suami oke juga. Oke, setuju, jawab Aira dengan semangat. Alvarezel tersenyum melihat ke-excite sang istri, ia kemudian mengunyel-unyel pipi sang istri yang sedikit tembap dari saat mereka pertama kali bertemu. Lari-lari yuk, ajak Aira. Alvarezel mengeritkan keningnya, seperti ada keajaiban yang datang, sang istri mengajaknya lari pagi. Biasanya Aira lebih memilih olahraga tipis di rumah, tidak pernah mau diajak lari oleh Alvarezel, walau hanya di sekitar apartemen. Tumben banget nih, istri Mas ngajak lari pagi. Ada angin apa nih, kalau boleh tahu? Tanya Alvarezel. Sate cungkring dekat pasar enak Mas, jawab Aira sambil terkekeh. Astagfirullah sayang, emang bener-bener ya. Kirain emang beneran mau lari pagi, sahut Alvarezel. 72. Ya itu kan juga lari pagi, biar nggak terlalu berdosa banget, kita berangkat sama pulangnya lari, jawab Aira. Aduh udah pintar banget istri aku ini cari alasannya, ya udah sana ganti baju dulu sana, biar Mas beresin ini dulu, pinta Alvarezel. Dengan cepat Aira melepas mukenanya dan berlari ke almari untuk mengganti bajunya. Alvarezel menggelengkan kepalanya dan tersenyum melihat tingkah sang istri. Ia mulai membereskan mukena, sajadah dan sarung yang baru saja mereka pakai. Di lain tempat Gabi dan Lukas tengah bahagia, karena Gabi baru saja melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif. Lukas kini mulai bisa menerima jika dirinya dan juga Aira tidaklah berjodoh. Ia juga bisa melepaskan Aira dengan tenang, melihat betapa Alvarezel meratukan Aira, melebihi dirinya. Lakini mulai menjalin rumah tangga dengan Gabi yang diantara mereka akan ada sang buah hati. Beb, kamu kenapa turun? Kan nanti aku bisa bawakan ke atas, ucap Lukas kala melihat sang istri turun dan menghampiri dirinya yang tengah menyiapkan sarapan. Astaga sayang, aku ini hamil bukan sakit keras, aku juga bosan di kamar terus, kamu itu terlalu khawatir berlebihan ya. Jawab Gabi yang berdiri di samping Lukas. Ya aku kan enggak mau kamu capek, kita besok periksa ya. Sahut Lukas. Kamu maunya sama Aira, kamu udah cari tahu jadwal Aira. Sahut Gabi. Kenapa harus Aira? Tanya Mama Lukas. Mama, ya karena Aira dokter obgyn terbaik ma, banyak yang mencari jadwal Aira, karena setahu aku dia jadwalnya full terus, banyak banget yang konsul dan melahirkan sama Aira, jawab Gabi. Mama Lukas melirik sebentar ke arah Lukas, ia takut jika sang anak masih menyimpan rasa pada mantan kekasihnya, ia takut jika anaknya melukai hati menantunya. Ya sudah terserah kalian deh, tapi Mama ikut ya kalau kalian mau periksa, balas Mama Lukas. Lia Ma, nanti biar aku cari tahu jadwal Aira dulu. Semenjak nikah dia mengurangi jadwal prakteknya, setauku dari Asra, balas Lukas. Lia Mas, aku juga kemarin udah tanya temanku yang hamil, katanya hanya weekdays saja, tidak boleh menerima pasien di weekend, peraturan dari dokter Alvarezel katanya, sahut Gabi. Lia, Aira dan Alvarezel kini menuju jalan pulang setelah berlari hingga pasar dan makan sate cungkring, lebih tepatnya hanya Aira, karena Alvarezel tidak terlalu suka dengan begitu, ia lebih memilih sarapan bubur ayam. 73. Saat di gerbang pesantren mereka berpapasan dengan Ning Hafa dan juga Nyai Sema yang sepertinya masih menginap di pesantren Aba Eldris. Assalamualaikum Gus Al, pagi. Pagi udah lari-lari saja, sapa Nyai Sema yang sepertinya memang sengaja tidak menyapa Aira. Waalaikumsalam, mari, jawab Alvarezel yang kemudian menarik Aira untuk pergi dari hadapan Nyai Sema dan juga Ning Hafa.
Ning Hafa melihat Alvarezel berjalan merangkul sang istri yang terlihat bahagia, lah menyesal dulu harus menolak Alvarezel. Kamu lihat, andai saja dulu kamu terima dia pasti kamu enggak perlu batin, ucap Nyai Sema. Bukannya dulu Umi yang menyuruhku menoleh Gus Al, karena usaha sedang diambang kebangkrutan dan beliau sedang merintis kembali, jawab Ning Hafa, lalu pergi meninggalkan Nyai Sema. Aira dan Alvarezel masuk ke dalam dan melihat seluruh anggota keluarganya sedang sarapan bersama. Al, sarapan dulu, ajak Nyai Siti. Aira dan Alvarezel kemudian menghampiri anggota keluarganya yang berada di ruang makan. Tumben banget Kak Aira mau lari-lari di luar, ujar Hasna. Hehehe lagi pengen aja, jawab Aira terkekeh. Kalian udah sarapan belum? Tanya Uma Anissa. Udah Uma, tadi kami sudah sarapan di luar, jawab Aira. Uma, semuanya abis ini Al sama Aira pamit pulang duluan ya. Ada yang harus diurus soalnya, pamit Alvarezel pada keluarganya. Kok buru-buru banget Al? Tanya Umi Hilya. Lia Bulek, soalnya keperluannya juga dadakan, jawab Alvarezel. Semua aman kan Al? Tanya Aba Elbrahim. Aman Ba, hanya sedikit ada yang diurus, jawab Alvarezel. Oke, kalau gitu hati-hati ya, jawab Jidah yang sebenarnya masih ingin berkumpul lengkap dengan anak dan cucu-cucunya. Aku gimana? Tani Hasna sambil menunjuk ke dirinya. Kamu sekalianlah, orang besok kamu masuk pagi kan, nanti kakak kasih sesuatu, jawab Alvarezel agar sang adik sekalian ikut dengan dirinya agar nanti malam bisa menemani sang istri. Karena Alvarezel harus terbang ke Jogja, ia dan Aira sudah membicarakan hal ini. Sebelum mereka berlibur urusan Alvarezel harus ia rampungkan, karena Aira tidak mau menghambat pekerjaan suaminya. 74. Oke kalau gitu aku mau balik bareng, jawab Hasna excited. Hasna doang, masa kita berdua enggak ya dek, ujar Zahira sambil merangkul adik bungsunya yang hanya mengangguk mengiyakan ucapan Zahira. Yah. Kapan-kapan, Al sama Aira pamit dulu ke atas semuanya, pamit Alvarezel, kemudian menggandeng sang istri menaiki tangga. Namun baru ingin menaiki tangga, suara teriakan dari luar membuat seluruh anggota keluarga Kiai Eldris berlari keluar. Tolong! Tolong! Ning Hafa kecelakaan. 75. 68. Semua anggota keluarga Kiai Eldris keluar karena teriak seorang santri di depan dalam, termasuk juga dengan Zahira yang sedang hamil besar. Ada apa ini? Tanya Kiai Eldris. Itu Kiai Ning Hafa, tertabrak mobil, kami ingin meminjam mobil ambulans untuk mengantarkannya ke rumah sakit, jawab santri tersebut. Sebentar, Altaf ambil kuncinya, Bar, Al tolong lihat dulu, kasih pertolongan pertama, pinta Kiai Eldris pada cucu-cucunya. Baik Bah, jawab ketiganya. Alvarezel tak lupa menarik sang istri, agar tidak terjadi apa yang tidak seharusnya terjadi. Kiai Eldris dan Aba Elbrahim serta Kiai Rauf ikut keluar melihat keadaan di luar. Saat sampai di luar, Nyai Sema ingin menamparkan Aira namun dengan cepat Alvarezel menepis tangan Kiai Liham, sedangkan Ning Hafa terduduk masih sadarkan diri, namun banyak darah yang keluar dari kakinya. Kenapa Anda ingin menamparkan istri saya? Tanya Alvarezel dengan nada tegas. Gara-gara istri kanmu dorong anak saya jadi kecelakaan, jawab Kiai Ilham. Mendengar fitnah itu Alvarezel murka, ia ingin kembali menamparkan Kiai Ilham namun ditahan oleh Aira. Mas jangan, selain beliau adalah seorang kiai, beliau juga orang yang lebih tua dari kita, bisik Aira pada suaminya. Aira bisa mengontrol emosi sang suami tapi ia tidak bisa mengontrol emosi Aba Elbrahim yang mendengar mantunya difitnah. Atas dasar apa Anda memfitnah mantu saya? Teriak Aba Elbrahim yang berusaha ditahan oleh Pak Le Rauf. Istri saya yang melihatnya sendiri dan anak saya juga mengakui jika menantu Anda yang mendorongnya hingga terserembet oleh motor, jawab Kiai Ilham tegas. Alvarezel tersenyum sinis lalu berusaha mengatur nafas. Ia tidak menyangka jika wanita yang pernah ia cintai adalah wanita yang seperti itu. Mohon maaf ya, Kiai,
sejak tadi saja istri saya di samping saya, bagaimana bisa istri saya mencelakai anak Anda dan saya tidak tahu, ucap Alvarezel membela sang istri. Bohong, teriak Nyai Sema. Bohong Bi, pasti dia iri karena Hafa bisa hamil dan dia tidak, apalagi Gus Al masih mencintai Hafa, imbuh Nyai Sema. Kesabaran Alvarezel benar-benar diuji sekarang oleh Nyai Sema dan juga keluarga mereka. Aira seorang dokter obgyn, ia pasti tahu bahaya apa saja untuk ibu hamil, dia tidak mungkin melakukan hal seperti 76. Itu, ujar Kiai Eldris membela Aira. Dan satu lagi saya hanya mencintai istri saya, satu-satunya wanita yang saya cintai selain Uma dan ketiga adik saya, ucap Alvarezel tegas, dan menekankan setiap katanya. Setelah mengatakan itu, Aira ingin memeriksa keadaan Ning Hafa namun dicegah oleh Alvarezel, karena takut jika Aira membantu ia makin disalahkan oleh Nyai Sema. Tak lama mobil ambulans milik pesantren sudah terparkir di samping mereka, Kiai Ilham tampak menggotong Ning Hafa sendirian, dari semua keluarga Kiai Eldris tidak ada yang membantu termasuk Kiai Rauf. Bawa ke rumah sakit terdekat, tidak usah memikirkan biaya biar nanti saya yang tanggung dan setelah ini saya akan cek CCTV yang tepat mengarah ke sini, ucap Kiai Eldris sambil menunjuk ke CCTV yang tepat berada di pos Satpam dan mengarah ke tempat Ning Hafa jatuh.